Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar seni rupa 3 dimensi, serta mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari seni rupa 3 dimensi tersebut. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi, pertama Ibu ingin bertanya, dari siswa sekalian ada yang tahu nggak apa itu seni rupa 3 dimensi? Silakan kepada Fia. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Baiklah, betul. Beri aplaus dulu untuk Fia. Baiklah, Ibu akan menyempurnakan jawaban dari Fia tadi. Pengertian karya 3 dimensi atau seni rupa 3 dimensi adalah seni yang memerlukan ruang karena mempunyai panjang, lebar, serta tebal. Karena seni rupa 3 dimensi tidak mempunyai bidang datar dan sehingga penempatannya itu berdiri lepas, artinya tidak bergantung pada dinding atau dasar apapun. Contohnya seperti karya 3 dimensi yang Ibu bawa sekarang. Apa dapat dilihat semuanya? Ilham, apa dapat dilihat? Ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari karya 3 dimensi. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi itu dapat dibedakan menjadi berapa? 2, Bu. Apa ada yang bisa menyebutkan yang 2 itu? Silakan Mary. Yang pertama yaitu memiliki fungsi pakai, yang kedua yaitu fungsi ekspektasi saja. Benar, beri aplaus untuk Mary. Bagus. Jadi, dilihat dari fungsinya tadi, karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, fungsi pakai atau seni rupa terapan. Dalam bahasa Inggris biasa juga disebut dengan applied art. Dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau seni rupa murni. Dalam bahasa Inggris
stabil atau gerak. Dan juga ada garis tegas, kuat, terpatah-patah, itu untuk mengesankan kekuatan. Yang terakhir garis halus, halus seperti lebih nggak tebal gitu kan. Itu biasanya melambangkan atau mengesankan kelembutan atau kewanitaan. Sedangkan menurut wujudnya, garis itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada garis nyata dan garis semu. Apa ada yang tahu pengertian dari garis nyata? Tidak, Bu. Baiklah, garis nyata itu merupakan garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan lengkung. Sedangkan kalau garis semu itu garis yang muncul karena adanya kesan balance pada bidang, warna ataupun ruang. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar serta memiliki ukuran. Yang keempat ada unsur bentuk atau raut. Bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada bentuk geometri. Apa ada yang tahu pengertian dari bentuk geometri? Ada yang tahu pengertian dari bentuk geometri? Tahu. Coba tunjuk tangan siapa yang bisa menjelaskan. Silakan Becky. Bentuk geometris merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu geometri. Nah, baik.
benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda-beda. Tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata dapat diraba seperti contoh karya patung ini. Teksturnya dapat